Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya kita, perjalanan yang sedang kita bahas setelah kematian yaitu di saat kita sedang berada di padang mahsyar. Tepatnya di saat kita sedang berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih spesifik lagi, yaitu kita sedang membahas apa saja yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada saat itu. Ini kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya di antara pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada hambanya di saat itu, pertama tentang kekafiran dan kesyirikan. Yang kedua terkait dengan amalan dia, amalan yang dia lakukan semasa dia di dunia. Yang ketiga yaitu terkait dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ya, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita guna bagaimana kita menggunakannya? Allah Subhanahu wa taala firman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa, terlalu banyaknya. Wa ba'du anwa'in na'im minad daruriyati wa ba'duha minal kamaliyat. Di antara nikmat tersebut ada nikmat primer, ada nikmat yang kamaliyat, yaitu yang sekunder ataupun yang tertier, di mana ikhwah tentunya masing-masing orang punya kebutuhan nikmat sesuai dengan levelnya.
Dan tentunya semua kita membutuhkan nikmat ad-daruriyat yang primer. Seperti kebutuhan pokok misalnya, sandang, pangan, papan. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Yang mau tidak mau harus kita sediakan. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa makanan misalnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa makanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan tentang makanan yang telah Dia berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa sandang misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan hal itu nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa tempat tinggal, ya. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya dari kita. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wan nasu yatawafawatuna fi dzalika fima bainahum, dan sesungguhnya ya orang-orang berbeda-beda tingkat levelnya terkait dengan masalah kebutuhan ini. Yujadu fi asrin ma la yajiduhu ahlul usuril ukhra. Ada suatu nikmat yang ada di suatu zaman dan tidak ada di zaman yang lain. Ya, seperti kalau kita katakan ketika seorang punya tingkatan ataupun level tertentu, ya, tingkatan atau level tertentu di mana masing-masing orang punya level yang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang punya level yang berbeda. Afwan, oke. Dimatikan aja. Masing-masing orang punya level yang berbeda. Misalnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang mungkin satu keluarga hanya bisa menyediakan hanya kebutuhan primer. Dia bisa menyediakan hanya bisa mendapatkan kebutuhan ya sandang, pangan ala kadarnya, papan ala kadarnya, kemudian sandang ala kadarnya. Demikian. Dan itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu bukan hanya kebutuhan primer, bahkan kebutuhan tertier yang sifatnya lux. Bukan hanya sekedar pakaian, tapi Allah berikan dia kemudahan untuk memiliki pakaian yang harganya mahal. Demikian. Bukan hanya sekedar makanan pokok yang Allah berikan kepada dia, tapi sudah makanan-makanan yang harganya sudah mahal. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Ini semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalnya dia membeli makanan yang mungkin satu porsi harganya sampai 2 juta misalnya, atau mungkin lebih daripada itu, ada yang lebih daripada itu. Nah, permasalahannya ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia itu, Allah akan pertanyakan, kamu beli ini tujuannya apa? Demikian. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Allah akan tanyakan. Apa niatnya kamu beli makanan yang seperti ini? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, kalau kita kebutuhan pokok kita membelinya, pertanyaannya kenapa kamu kebutuhan pokok? Kamu membelanjakan untuk kebutuhan pokok, yaitu untuk kelangsungan hidup kita. Ya, untuk kelangsungan hidup kita. Tapi kalau kebutuhan yang sifatnya lux ataupun kemewahan, maka ini perlu pertanyaan lebih banyak. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian yang lalu, bahwasanya sesungguhnya orang-orang fuqara itu lebih dahulu masuk surga ketimbang orang-orang kaya.
Ya, jaraknya sekitar 50 tahun. Demikian. Demikian juga orang-orang orang-orang muhajirin, ya. Fuqara muhajirin, sungguhnya mereka lebih dahulu masuk surga ketimbang orang-orang kaya muhajirin. Selama perbedaannya selama 50 tahun. Itu dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan. Mungkin seorang yang fakir dia hanya memiliki rumah biasa saja, ya, rumah biasa saja. Atau mungkin dia hanya memiliki rumah yang memang pas kebutuhannya saja, rumah yang RS misalnya, rumah yang sangat sederhana. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia rumah yang memberikan rezeki yang lebih, dia beli rumah yang mewah, megah, besar, yang bukan hanya harganya 100-200 juta, tapi bisa sampai 0,5 triliun misalnya. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Seorang mungkin punya kendaraan sekedar mempermudah dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain, untuk melangsungkan kehidupan dia, untuk pekerjaan dia misalnya. Tapi kan ada orang bukan hanya kebutuhan itu. Dia memakai kendaraan itu bukan sekedar kebutuhan lagi. Tapi sudah lebih daripada itu. Dia sudah ingin menunjukkan tingkat sosialitanya, atau ingin prestisnya lebih naik. Demikian ikhwah, ya. Atau agar orang memandangnya bahwasanya dia seorang yang kaya raya, supaya disegani orang. Jadi nikmat yang semua Allah berikan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Demikian. Ya. Wan nasu yatafawatuna fi dzalika fima bainahum. Mengenai kebutuhan ini masing-masing orang berbeda-beda kebutuhannya. Dan ada kebutuhan itu di mana di satu zaman beda dengan zaman yang lain. Ada satu zaman itu yang Allah berikan nikmat tidak ada di zaman yang lain. Contohnya kalau kita sekarang HP misalnya, insyaallah. Ya HP. Kalau kita lihat di zaman-zaman, tidak usah zaman-zaman jauh sebelumnya, zaman sekitar 50 tahun yang lalu, kita belum merasakan pakai kemudahan berkomunikasi dengan menggunakan handphone. Demikian. Sebelumnya hanya menggunakan telepon yang berkabel. Itu baru hanya beberapa puluh tahun yang sebelumnya. Konon lagi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan azanallahu wa iyyakum. Ya. Bahkan bisa saja nikmat yang Allah berikan pada zaman sekarang yang mungkin dinikmati oleh orang-orang biasa, mungkin pada zaman dahulu itu yang menikmati nikmat itu adalah orang-orang yang kaya raya atau para raja-raja. Seperti misalnya udara dingin dalam satu ruangan. Raja-raja dahulu untuk mendapatkan ruangan yang adem, dia harus gunakan atap yang bagus, kemudian dia akan menyediakan orang khusus yang akan mengipas-ngipas dia. Ya. Adapun sekarang tidak ikhwah. Dengan membeli AC, ya, orang bisa merasakan ruangan yang cukup dingin, yang mungkin tak dirasakan oleh raja-raja terdahulu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing orang itu berbeda-beda dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi baladin la yajiduhu ahlu baladi ukhra. Ada juga nikmat itu ada di satu negara, tak ada di negara yang lain. Mungkin kita katakan seperti buah-buahan misalnya. Di Indonesia, jangankan di Indonesia di satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bahkan di satu provinsi dengan provinsi yang lain, nikmatnya beda-beda. Seperti Medan misalnya. Ya, di Medan ini Masya Allah terkenal dengan duriannya, melimpah ruah. Dan bukan hanya sekedar melimpah ruah, rasanya juga diakui oleh
penduduk Indonesia yang lain terkenalnya. Demikian ikhwah. Dan tidak didapati di tempat yang lain. Demikian juga ikhwah seperti misalnya rambutan. Demikian. Hanya ada di suatu tempat yang enak. Tempat lain tidak. Begitulah ikhwah. Ya. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kamu hitung-hitung. Sungguhnya itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Semua akan ditanyakan. Wa kullu dzalika yus'alu anhu al-ibad. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun yang terluput. Rawat Tirmidzi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yaumal qiyamah minan na'im ayyuqal lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hari kiamat nanti nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada para hamba adalah, tidakkah dahulu kami memberi kalian jasad yang sehat? Bukankah kami telah memberikan kalian minum air yang dingin? Itu nikmat ikhwah. Oleh karena itu ikhwah azanallahu wa iyyakum, mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, jagalah kesehatan itu. Ya, jaga kesehatan itu. Demikian, karena ini merupakan nikmat. Dan pergunakan kesehatan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sehat itulah kita bisa beribadah secara normal ikhwah. Kita bisa pergi ke masjid, ya. Kita bisa sholat berdiri. Demikian. Kita bisa berpuasa. Itu semua untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, apabila seseorang di saat dia sehat, dia gunakan kesehatan itu untuk terus pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terbiasa puasa Senin Kemis misalnya. Dia terbiasa sholat tahajud yang banyak kaum muslim merasa berat melakukannya. Dia misalnya terbiasa sholat ke masjid. Kemudian sholatnya berdiri. Itu di saat dia sehat. Maka ikhwah, apabila dia sakit sehingga sholatnya tidak bisa berdiri, maka Allah akan tuliskan untuk dia pahala sholat berdiri. Di saat dia sakit, dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa Senin Kemis, maka Allah tetap akan tulis dia puasa Senin Kemis walaupun dia nggak puasa, karena dia nggak berpuasa karena sakit. Di saat dia tidak bisa bangun malam dikarenakan sakit kurang sehat, Allah tetap akan tuliskan untuk dia pahala bangun malam. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah nikmat sehat ikhwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang senantiasa Allah akan beri dia naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyabun nasya'a fi taatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang di saat dia kuat, di saat dia sehat, masih muda belia, dia memanfaatkan waktu mudanya, dia manfaatkan waktu sehatnya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat dia sudah mulai tua, sudah renta, lutut sudah mulai sakit-sakit, mau ke masjid juga sudah sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan ibadah dia di masa tua seperti yang dia lakukan di masa dia muda. Karena apa ikhwah? Karena ini tidak sanggup dia lakukan dikarenakan uzur, bukan dikarenakan malas. Begitulah istimewanya
seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tuliskan pahala dia di saat tua, saat dia uzur seperti dia di saat dia muda. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, alam nusahih jismak. Tidakkah kami telah memberikan kamu kesehatan jasmani? Tidakkah kami telah berikan kepada kamu air yang dingin? Jadi air yang dingin itu ikhwah ternyata nikmat yang luar biasa. Ya, air dingin itu merupakan nikmat yang luar biasa. Mungkin air dingin sekarang yang kita nikmati, yang baru saja kita keluarkan dari lemari es misalnya, lemari pendingin, itu belum pernah dirasakan oleh si Firaun. Demikian, bagi kita air dingin itu biasa-biasa saja. Bahkan dijual di pinggir-pinggir pasar. Rakyat jelata juga bisa menikmatinya. Ternyata ini ikhwah, air dingin ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu air dingin. Dan air dingin kan bukan hanya satu jenis ikhwah. Ada air dingin tapi masih ada lagi rasa jeruknya. Demikian, jus yang dingin-dingin, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nikmat yang luar biasa kalau kita pikir-pikir. Ya, kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang itu masih di atas nikmat yang Allah berikan pada Firaun. Demikian. Orang yang mungkin tingkat levelnya pertengahan untuk masyarakat pertengahan sekarang ini, ya, jangan-jangan dia Allah berikan nikmat yang di atas nikmat yang Allah berikan kepada Firaun. Hanya mungkin bedanya Firaun raja, dia nggak raja. Demikian ikhwah. Ya. Ini merupakan nikmat yang terus akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, akan ditanyakan. Wa ba'dun nas la yastash'ur an-ni'ama al-'azimah allati wahabahu Allah iyyah. Sebagian orang enggak merasa nikmat yang Allah berikan itu sangat besar harganya, sangat tinggi harganya. Betul ya Allah. Ikhwah, betul. Ya. Banyak manusia Allah beri nikmat yang sangat tidak bisa dinilai dengan uang. Bahkan kalau ditukar dengan uang pun dia nggak akan mau. Ini merupakan nikmat yang sangat berharga, yang banyak orang tidak menyadari. Fala yudrikun ni'matal lati fi syarbatil ma' wa luqmatut ta'am. Dia tidak menilai bahwasanya minum air, menyuapkan makanan, menyulangi makanan ke mulut itu sebuah nikmat. Dia enggak anggap itu sebuah nikmat. Wa fi ma wahabahu Allah min maskanin wa zaujatin wa auladin. Demikian juga nikmat yang Allah berikan berupa tempat tinggal, nikmat berupa Allah beri dia pasangan hidup, Allah beri mereka anak-anak. Demikian ikhwah. Ya. Wa yadhunnu anna an-ni'am tatamathalu fil qusuri wal basatin wal maraqib hasab. Karena mereka mengira bahwasanya yang dikatakan nikmat itu ya harus punya istana, ya, harus punya kebun-kebun, ya, atau punya punya taman-taman yang indah, yang berbagai macam bunga ada di sana, atau kendaraan mewah. Mereka mengira bahwasanya nikmat itu hanya itu. Padahal ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang nilai nominalnya itu melebihi yang namanya istana. Demikian ikhwah. Ya. Apa itu? Kesehatan. Nikmat anggota badan. Mau nggak kita tukar kedua mata kita ini dengan sebuah istana? Saya kira nggak ada seorang waras pun yang mau. Ya. Demikian. Jadi banyak di antara kita itu yang mengira bahwasanya nikmat itu ya kendaraan mewah. Dia pergi ke sana kemari naik mobil-mobil yang mewah, kan rumahnya rumah yang besar, indah, yang mewah. Mereka mengira itulah yang sebuah nikmat. Padahal itu di antara jenis nikmat. Ya, itu di antara jenis nikmat. Orang terkadang nggak merasa ketika dia sudah punya pasangan, bahwasanya pasangan dia ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia nggak merasakan itu sebuah nikmat. Demikian.
Dia merasakan bahwasanya yang dia lihat bahwasanya apa yang tidak dia miliki itulah merupakan nikmat yang luar biasa. Itu ikhwah. Makanya selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, unzuru ma huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kamu. Jadi bagi Anda yang punya pasangan dengan berbagai macam kekurangannya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh banyak akhwat ya, banyak akhwat yang belum punya pasangan. Sulit dapat pasangan. Bahkan ada yang usia sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, belum juga dapat pasangan. Anti Masya Allah, udah dapat suami, sudah ada suami. Yang dengan kekurangan-kekurangannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Demikian, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Anti, wahai para ummahat dan akhwat yang sudah Allah anugerahkan punya suami yang matang dalam masalah ekonomi, tapi ya memang tabiat dia gak romantis misalnya, atau kurang perhatian. Kalau masalah duit mengalir begitu aja, ya sudah syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh di sana ada para akhwat yang punya suami perhatian tapi gak punya duit. Demikian. Kalau istrinya pegel misalnya sakit, dia pijitin istrinya. Kalau istrinya melamun, dia ditanya kenapa dek, tapi sayangnya nggak punya duit dia. Jangankan dia mau beli mau beli belanja online, ya. Untuk rumah tangga mereka saja mereka berkekurangan. Anti Masya Allah, ya Masya Allah, memang anti tidak pernah dipijit oleh suami, tapi anti kemana-mana pakai mobil. Ini sebuah nikmat yang memang harus diingat-ingat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai para suami bersyukurlah dengan para istri-istri kita dengan semua kekurangan-kekurangan dia. Tuh di sana ada para pria-pria yang Allah Subhanahu wa taala berikan istri tapi lebih parah dibandingkan kita. Demikian. Istri kita mungkin okelah suka ngomel misalnya, tapi Masya Allah rumahnya bersih, anaknya bersih, ya anaknya terjamin gizinya. Kenapa sangat memperhatikan kebersihan? Tapi ya itulah ngomelnya itu yang kita nggak tahan misalnya. Jadi ikhwah, kita hidup di dunia ini jangan lihat yang kita tidak ada. Kalau kita melihat selalu yang tidak kita punya, ya itulah sebuah nikmat. Maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Ketika Anda memiliki anak yang mungkin agak nakal, bersyukurlah kepada Allah. Toh di sana tuh ada sudah 20 tahun berumah tangga, ada sudah 30 tahun berumah tangga, tak juga dianugerahkan seorang anak. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi oleh karena itu, ikhwah, ingat, nikmat itu bukan hanya berupa istana yang megah, bukan. Ya, rumah kontrakan itu juga sebuah nikmat. Tidakkah Anda lihat ada orang yang nggak bisa ngontrak? Ada orang yang nggak bisa ngontrak. Akhirnya di mana dia tinggal? Dia tinggal di teras-teras rumah orang. Dia tinggal di kolong-kolong jembatan. Apalagi dalam kondisi yang sering musim hujan yang ekstrim sekarang ini, dia nggak akan bisa lagi tinggal di kolong jembatan karena bisa banjiran. Demikian. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia punya keluarga. Mau tidak mau dia pindah ke tempat-tempat yang lain. Kita alhamdulillah walaupun mengontrak dengan rumah yang ya sangat sederhana, tapi Allah masih anugerahkan kita rumah tempat kita bisa bernaung. Demikian ikhwan. Jangan lihat rumah yang di atas yang lebih mewah. Kalau kita melihat rumah saya, rumah RSSS, rumah yang sangat sederhana, kita melihat rumah yang mewah, kita nggak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak akan pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, ketika kita merasakan itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa manfaatkan itu
untuk menjadikan pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad sa'ala rajulu Abdullah bin Amr bin As. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Faqala, alasna minal fuqara'il muhajirin? Laki-laki ini mengatakan, bukankah kami termasuk orang-orang fakir muhajirin? Kata laki-laki itu kepada Abdullah bin Amr bin As. Faqala lahu Abdullah. Lantas Abdullah bertanya kepadanya, alaka mar'atun ta'wi ilaiha? Bukankah kamu memiliki seorang istri yang bisa menjadi pelipur larahmu? Qal, dia katakan, nah, punya. Alaka maskanun taskunuh? Bukankah engkau punya tempat tinggal yang tempat yang kamu tinggali? Bukankah kamu punya tempat tinggal? Qala na'am. Kata laki-laki ini, iya. Jadi ini laki-laki yang mengatakan kami itu orang fakir, ya. Bukankah kami ini orang fakir? Kata laki-laki ini, ya mungkin lagi ngelus dada dia gitu, merasa ya dia orang fakir, begitu sedih. Lantas Abdullah bin Amr bin As ingin mendongkrak semangat mereka, jangan merasa fakir. Karena kalau orang merasa fakir, ikhwah, sulit dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Amr bin As melihat itu celah. Bukankah kamu punya istri sebagai pelipur laramu? Punya. Bukankah kamu masih punya tempat tinggal? Punya, kata laki-laki ini. Fa anta minal aghniya. Kalau begitu kamu termasuk orang kaya. Gimana nggak kaya? Istri punya, tempat tinggal punya, ada tempat yang ditinggali oleh keluarga. Berarti kamu orang kaya, kata Abdullah bin Amr bin As. Qal, laki-laki ini mengatakan, fa inna li khadiman, bahkan saya punya pembantu. Qal, kata Abdullah bin Amr bin As, fa anta minal muluk. Kalau gitu kamu termasuk raja. Masya Allah. Ikhwah, kalau sudah seperti ini kan iya, terasa bagi kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwah, kefakiran itu memang perasaan kita. Cobalah kalau kita pikir-pikir, apalah batas fakiran itu sebenarnya? Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika jangan kita merasa fakir. Orang kalau perasaan dirinya fakir, akhirnya kepinginnya siapa ya yang bantu? Kalau bisa dia minta, begitu kan itu akhirnya ikhwah. Dan tak bersyukur dia dengan apa yang Allah telah berikan. Demikian, dia tidak akan bersyukur pada Allah, apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena dia perasaannya fakir. Demikian ikhwah. Seorang apabila perasaannya sudah fakir, ketahuilah ikhwah, sebanyak apapun yang Allah anugerahkan kepada dia, dia akan tetap merasa fakir. Demikian ikhwah, ya, akan tetap merasa fakir. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man kana hammuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainai. Apabila barang siapa yang memang keinginannya hanya dunia, Allah jadikan kefakirannya itu ada di depan matanya. Fakir terus perasaannya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ini Masya Allah, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ya, kami fakir. Loh, kamu kan punya istri? Iya. Punya tempat tinggal? Iya. Kalau begitu kamu termasuk orang kaya. Saya punya pembantu pun. Kalau begitu kamu termasuk para raja-raja. Demikian ikhwah. Wa fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, di mana dua nikmat ini maghbun katsirun minan nas. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tidak mensyukurinya atau tertipu atau tidak merasakannya. Apa itu ikhwah? As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang lapang. Kesehatan dan waktu yang lapang. Wa ma'na annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Artinya
banyak orang-orang tidak bersyukur dengan dua nikmat ini. La yaqumuna biwajibihima. Mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Di saat mereka sehat, kan seharusnya mereka banyak melakukan kewajiban. Baik kewajiban diri mereka terhadap diri mereka sendiri, kewajiban mereka terhadap orang-orang sekitarnya, atau kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Wa man la yaqumu bihaqqi ma wajaba alaihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban yang harus dia lakukan, maka orang ini maghbun. Ya, orang yang maghbun, tertipu. Demikian ikhwah, tak bersyukur. Memang ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Berapa lama masa sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Tapi sering masa-masa sehat itu malah kita gunakan untuk hal-hal yang, untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Allah beri dia kesehatan. Kemana dia gunakan? Dia pergi traveling ke sana kemari sampai nggak sholat. Demikian ikhwah. Tentu ini kesehatan yang dia gunakan untuk maksiat pada Allah. Dia gunakan ke tempat-tempat maksiat. Atau dia dansa sana dansa sini. Melaksanakan, menjalani kehidupan malamnya yang buruk, yang penuh maksiat. Di saat dia masa sehat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Inilah amkutu rajul an arahu farighan laisa fi syai'in min amalid dunya wala amal akhirah. Sungguhnya aku itu sangat marah kepada seorang yang masanya dia punya lapang waktu tapi tidak berbuat yang baik, yang berfaedah baik untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Dia punya lapang waktu, tapi kelapangan waktu ini dia gunakan untuk nganggur. Kerja tidak, ibadah tidak. Demikian. Kita kan hidup di dunia ini, ikhwah. Setiap langkah yang kita langkahi, kan semua perhitungannya yaitu apakah ada manfaatnya untuk dunia saya atau akhirat saya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia. Ya. Kalaupun tidak ada manfaat untuk akhirat saya, minimal dunia saya adalah di situ manfaatnya. Demikian ikhwah. Kan itu seharusnya. Orang yang waras tentunya dia akan gunakan waktunya minimal kalaupun dia orang yang gak beriman, minimal dia akan gunakan untuk kepentingan dunia dia, keuntungan dunia dia, kan harus begitu. Demikian. Tapi ada orang-orang waktu dia berjalan habis, tidak dia gunakan untuk manfaat dunia dia, tidak, apalagi akhiratnya. Demikian ikhwah. Ya, tentu kan ini bukan di dunia juga nggak diterima orang, dia orang seperti ini. Ya, apalagi di akhirat. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ikhwah, kita Allah Subhanahu wa taala gunakan. Allah anugerahkan kita berupa kesehatan dan kelapangan waktu. Gunakanlah itu sebaik-baiknya. Ketika kita sehat, gunakan kita terus ke masjid. Ya. Kelapangan waktu kita gunakan kemana? Kita gunakan untuk belajar, menghadiri majelis-majelis taklim, demikian. Ya. Untuk apa? Bekerja untuk meraih dunia kita dan meraih akhirat kita. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi jangan hanya bertopang dagu di rumah, makan, tidur, bekerja tidak. Demikian. Tidak ada konsep nganggur dalam Islam, ikhwah. Tidak ada. Harus dia bergerak. Ya, bergerak untuk dunia dia dan untuk akhirat dia. Tidak ada yang namanya tidur-tiduran. Ya, sepanjang hari tidur-tiduran. Tidak ada konsep seperti di dalam Islam. Ya. Baik. Wa fi musnadi Ahmad anna Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghani liman ittaqallaha azza wa jalla.
Tidak apa-apa orang itu kaya selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasihhatu liman ittaqillah khairun minal ghina. Sesungguhnya kesehatan itu lebih baik untuk orang yang bertakwa kepada Allah ketimbang kekayaan. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah itu jika dia diberi pilihan, Anda mau kesehatan atau kekayaan, maka kesehatan itu akan lebih penting. Demikian ikhwah, ketimbang kekayaan. Makanya orang bertakwa yang sehat, ya, itu lebih beruntung ketimbang orang yang bertakwa yang tidak sehat tapi kaya. Demikian ikhwah, tahulah gimana kalau orang yang bertakwa kemudian tapi tidak sehat, ya tidak sehat, tapi dia punya harta yang banyak, dia tidak akan bisa menikmati kekayaannya itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau dibanding-bandingkan mana yang lebih baik, orang bertakwa yang sehat atau orang yang bertakwa yang kaya, maka Rasulullah mengatakan wasihhatu liman ittaqillah khairun minal ghina. Kesehatan untuk orang yang bertakwa kepada Allah itu lebih baik ketimbang berupa kekayaan. Wattibun nafsi minan na'im. Sungguh ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan hati itu lebih baik ketimbang nikmat-nikmat harta. Ikhwah, Allah beri dia harta tapi dia gelisah. Kekayaan yang melimpah ruah. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, demikian, ya. Hati tak tentram, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Ini kan gara-gara hati tak tentram, sulit tidur. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, sungguh yang namanya ketentraman jiwa itu, ketentraman hati, ketenangan hati itu lebih berharga ketimbang berupa harta benda. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa fi ba'dil ahadisin nabawiyyati biyanu min Rasulullah sallam min suratin min suwaris su'al anin na'im alladhi yuwajihu Allah bihi ibadahu fi dhalikal yawm. Ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah tentang bentuk-bentuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antaranya wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala yalqa rabbu abda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di saat bertemu dengan seorang hamba fayaqulu ay ful, maksudnya hai fulan, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijaka wa sakhir lakal khail wal ibila wa adaraka tarasu wa tarba'u, wahai hambaku, wahai fulan, bukankah aku sudah memuliakanmu? Bukankah aku sudah menjadikan kamu sebagai seorang pemimpin? Bukankah aku sudah menikahkanmu? Bukankah aku telah memberikan kamu berupa kendaraan kuda dan unta? Bukankah aku telah menjadikan engkau pemimpin suatu kaum yang berhak mendapatkan sepertiga harta rampasan? Fayaqulu bala. Dia katakan iya. Qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, apakah kamu merasa bahwasanya engkau akan bertemu denganku? Qala fayaqulu la, kata laki-laki ini, tidak ya Allah, aku tidak mengira kalau aku akan bertemu denganmu di hari seperti ini. Qala fa inni ansaka kama nasitani, kalau begitu hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau dahulu pernah melupakanku. Artinya melupakanmu ini aku gak peduli, udah begitu. Allah gak peduli dengan orang ini. Summa yalqathani, kemudian bertemu laki-laki kedua. Fayaqulu ay fulan, ay ful, wahai fulan, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adarka tarasu wa tarbu, bukankah aku telah memuliakanmu, telah menjadikan kamu pemimpin, telah menjadikan kamu seorang dewasa, kemudian telah memberikan kamu para istri, aku telah menikahkanmu, telah memberikan kamu kendaraan-kendaraan berupa kuda dan unta, dan menjadikan kamu seorang pemimpin sehingga mendapatkan seperempat dari harta rampasan. Fayaqulu bala, kata laki-laki ini iya.
Benar, bala Rabbi, betul. Faqala fayaqulu afadhananta annaka mulaki? Apakah menurutmu dahulu memang kamu yakini akan bertemu denganku di hari ini? Fayaqulu la. Dia katakan tidak. Fayaqulu inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu hari ini aku juga melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakanku. Summa yalqa ats-tsalisah. Kemudian bertemulah dengan orang yang ketiga. Ya, orang ketiga. Fayaqulu misla dzalik. Allah berkata sebagaimana ke orang yang pertama dan kedua. Fayaqulu ya Rabb amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa shallaitu wa sumtu saddaqtu. Dia katakan, wahai Tuhanku, aku telah beriman kepadamu dengan kitab-kitabmu, dengan para rasul-rasulmu, dan aku juga sholat, aku juga puasa, aku juga berzakat. Wa yusni bi khair mastata'a. Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan ya semasa di dunia. Fayaqulu hahuna idzan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kamu tetap di sini. Ya. Kalau yang dua tadi kan sudah diseret tuh ke dalam neraka. Ya, kalau begitu kamu tetap di sini dulu. Qala summa yuqalu al-anna ba'atsu 'alaika syahidan 'alaik. Kata Allah, sekarang kami akan datangkan saksi untuk amalan-amalan yang kamu katakan tadi itu, yang kamu sebutkan tadi itu. Wa yatafakkaru fi nafsihi. Kemudian dia pun mikir, ini laki-laki yang menyebutkan kebaikan-kebaikan dia semasa di dunia itu, dia pun mikir, man dalladzi yashhadu 'alaihi. Kata dia, ya Allah, emang siapa yang mau jadi saksi atas perbuatanku itu? Kemudian fayakhtimullahu ala fih. Lantas Allah pun membungkam mulutnya, nggak bisa ngomong. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmi wa 'idhamihi. Lantas dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya dan kepada tulangnya, antiqi fatantiqu fakhidahu wa lahmuhu wa idhamuhu bi'amali. Maka mulailah berbicara ketika itu Allah katakan antiqi, bicaralah. Maka mulailah pahanya bicara, dagingnya bicara, tulangnya bicara atas semua amalan yang dilakukan semasa di dunia. Wa dzalika liya'dharu min nafsihi. Yang demikian itu menjadi saksi atas apa yang pernah dia lakukan. Wa dzalikal munafiqul ladzi yasqatullahu alaihi. Ternyata dia adalah orang munafik. Ya. Dia adalah orang munafik. Artinya memang dia salat, memang dia puasa, memang dia zakat, tapi dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikira orang yang Islam. Padahal dia adalah orang munafik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi siapa yang menyaksikan bahwasanya dia melakukan itu semua atas kemunafikan, dia sebenarnya bukan orang muslim, pura-pura Islam. Pahanya, dagingnya, kemudian tulang-tulangnya, mereka akan bersaksi, ya Allah memang dia bersedekah tapi dia munafik. Dia sebenarnya bukan muslim. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena kalau orang-orang munafik ini ikhwah, mereka berbuat itu selalu di saat dia dilihat oleh orang lain. Makanya kan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya athqalus salati al munafiqin al-isya was subhi. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Kenapa demikian? Karena salat isya dan salat subuh itu dilakukan pada waktu itu di saat hari sudah gelap. Demikian ikhwah. Seorang nggak begitu kenal siapa di samping-sampingnya, apalagi salat subuh. Demikian. Seorang tidak tahu siapa teman duduk sampingnya. Minal ghalas dikarenakan masih gelap. Nah, sementara kalau mereka pergi untuk salat isya dan isya dan subuh, tujuan mereka kan nggak kesampaian. Kenapa? Toh kalau dia hadir nggak ada yang tahu. Kalau dia nggak hadir juga nggak ada yang tahu. Demikian. Makanya mereka tidak melakukan dua sholat ini. Demikian ikhwah. Makanya apa yang dia katakan, aku beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada apa lagi, kepada dia juga berpuasa, bersedekah. Ternyata itu hanya pura-pura. Dia bohong rupanya. Itu dibongkar oleh pahanya, dibongkar oleh dagingnya, dibongkar rahasia itu oleh tulang-tulangnya sendiri.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa su'alu 'anil na'imi su'alun an syukril 'abdi lima an'ama Allahu bihi alaihi. Pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba terkait dengan seberapa besar rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat tersebut. Fa idza syakara faqad adda haqqan ni'mah. Apabila dia bersyukur terhadap nikmat tersebut, berarti dia telah menunaikan hak nikmat tersebut. Wa in aba wa kafar. Ya, wa in aba wa kafar. Apabila tidak melakukan, maka wa in aba wa kafar, tapi apabila dia tidak melakukan hak nikmat tersebut dan dia kufur terhadap nikmat tersebut, aghdaballahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Hafiz sahih Muslim an Anas qala, dalam hadis sahih Muslim dari Anas qala, dia berkata qala Rasulullah innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklatan fayahmidullah 'alaiha. Sungguh Allah itu ridha dengan seorang hamba apabila dia makan dan dia pun memuji Allah setelah dia makan. Au yashrabu syurbata fayahmiduhullahu alaih, atau dia minum dan dia bersyukur atas mengucapkan memuji Allah dengan minuman tersebut. Demikian ikhwah. Dan jadi ternyata bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita dengan semua nikmat-nikmat yang Allah akan tanyakan, sejauh mana dia telah bersyukur kepada nikmat tersebut. Sejauh mana dia sudah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Makanya ketika Rasulullah berkata kepada para kaum wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqana, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, sungguhnya aku melihat kalian mayoritas menjadi penduduk neraka. Kemudian para sahabiah itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Beliau katakan, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Banyak melaknat dan tak bersyukur kepada sang suami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, para istri rajin ibadah, bahkan menghadiri pengajian. Masya Allah, ibu-ibu di siang hari itu Masya Allah bisa 1 sampai 2 kali pengajian dalam 1 hari. Demikian ikhwah. Tapi ternyata kalau dia tak bersyukur dengan suaminya, itu malah menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Ya, di sini Allah mempertanyakan sejauh mana rasa syukurmu terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada dirimu. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu para pemirsa, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Banyaklah mohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang bersyukur. Dan bersyukurnya kita tentunya yang bisa membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, sekira itu saja kajian kita untuk kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini karena waktu kita terbatas. Ya, untuk lain kali kita buka ruang tanya jawabnya. Demikian saya undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.